Serang kumaha? Tentunya mempunyai kebutuhan yang sangat urgent atau juga yang disebut dengan kebutuhan dasar yang senantiasa dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari detik ke detik senantiasa dibutuhkan oleh kita. Nah, Bu Parin, coba kebutuhan dasar yang sangat urgent sekali, yang senantiasa diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Kesehatan. Terus lagi Bu. Sandang, pangan, papan. Terus kebutuhan dasar menurut hati itu secara dasar. Jelas itu ya. Jadi ketika sandang, paman, papan terpenuhi, tetapi hati kita tidak tenang, maka semuanya itu tidak ada. Maka di dalam satu kitab yang saya baca, itu kebutuhan dasar manusia adalah ketenangan. Ketenangan adanya di mana? Di dalam hati hebat. Ada guru biologi. Hati yang disebut hati di sini itu hebat. Yang mana kalau di ayam itu ada hatinya terus kita masak atau apa itu? Kolbun. Kolbun teh Pak Haji asal kata kita bolak-balik. Kolaba. Jadi artinya tidak tetap, tidak konstan. Kolbun itu senantiasa bolak-balik di dalam hati kita, tetapi hati yang dimaksud itu bukan hebat atau hati yang biasa dimasak oleh sapi dan lain-lain. Jadi kebutuhan dasar yang pertama manusia adalah ketenangan. Ya, ketenangan. Sehingga dari ketenangan itu muncullah rasa khusyuk, baik di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan yang dilakukan, dan dari sholatnya khusyuk, dari ibadah-ibadah lainnya. Anak-anakku sekalian belajar bisa dengan tenang, dengan khusyuk. Nah, itulah yang senantiasa kita inginkan. Ya. Kenapa demikian? Karena pusat dari berbagai masalah, pusat dari penyakit juga berasal dari ketidaktenangan jiwa kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa tentram, supaya kita bisa nyaman? Tentunya di dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan sistem, ada yang disebut dengan manhaj, ada yang disebut dengan regulasi, aturan. Anak-anak sekalian, tolong dengarkan. Ya. Kalian ingin tenang hati kalian? Anak-anak sekalian ingin hati kalian tenang? Kalau kita ingin hati kita tenang, tentram, tentunya salah satu bagian itu adalah untuk menjalankan, melaksanakan apa yang disebut dengan regulasi, aturan. Kalau agama itu apa sih sebetulnya agama itu? Din itu aturan. Dari A sampai Z. Dari mulai kita bangun tidur ada aturannya. Mau mandi
menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang dianut oleh kita, tentunya kita pun harus mentaati apa-apa yang ada di dalam aturan Islam. Di sekolah ada aturan? Iya, ada. Jelas. Ada aturan. Kalau sekolah tidak ada aturan, maka ibarat diluweuh we. Ketika ada aturan itu, tentu aturan itu harus ditaati. Ada saja ketika tidak ditaati, maka akan muncul suatu konsekuensi, akan muncul suatu, kalau di dalam Islam ada apa? Ada yang disebut dengan ada sanksi, ada punishment. Nah, anak-anakku yang Bapak saya ini, tentunya di sekolah ini ketika kalian ingin tentram, ingin tenang, maka taatilah segala aturan yang ada. Dan ketika hati kita senantiasa menginginkan ketenangan, ketentraman, kita pun ada satu doa di situ, yaitu apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Aku berlindung kepada Allah dari hati yang tidak bisa tenang, yang tidak bisa khusyuk. Beberapa hari ini memang saya mengakui hati itu terasa agak sedikit tidak tenang. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita ada regulasi yang kita langgar, baik itu regulasi dari sistem negara, sistem pendidikan, itu ketika kita itu terlanggar, itu maka hati kita tidak Punten karaos tina masalah LKS teu nyaman cek beuseuh teh. Kenapa? Regulasi. Nah, oleh karena itu sekecil apapun bentuknya ketika pelanggaran itu terjadi dilakukan oleh kita, maka ketenangan itu pasti akan terganggu. Ya. Nah, bagaimana supaya ketenangan itu bisa kita dapatkan? Satu, secara syariat kita harus hindari hal-hal yang membuat hati kita tidak tenang. Apabila hati kita tidak tenang, ada satu kegiatan atau satu amalan yang Allah berikan kepada kita supaya hati kita tenang. Kira-kira amalan apa itu? Ketika kita ingin tenang? Salat tahajud. Selain membuat hati kita tenang, juga akan mengangkat derajat kita. Seperti jadi Allah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbu. Gimana? Ayat as'aluka maqaman mahmuda, diangkat derajatnya. Mahmud sanes mahmud. Mahmuda. Nah, jadi ayo kita satu untuk ketenangan hati kita hindari pelanggaran regulasi-regulasi, dan kedua perbekalan dengan memperbanyak sholat tahajud, berdoa. Karena ketika di malam hari orang lain sedang tidaknya tidur, kita terbangun dan kita melaksanakan sholat tahajud, maka Allah akan berikan ketenangan ke dalam
Dan berdoa sekali lagi doanya kemana? Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Aku berlindung kepada ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Ya, itu satu kebutuhan dasar kita, yaitu apa? Ketenangan, kehusuan. Bagaimanapun bro dijuru, bro dipantau, apa yang di tengah iman, hati tenang, maka jadi sumpah kolesterol, ya, jantung dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, kira-kira kebutuhan dasar kita sebagai manusia terhadap satu politik, itu kebutuhan dasarnya apa? Ingin apa? Tadi kata kalau menurut kitab yang saya baca, yang kedua adalah kita menginginkan apa? Doa kita terkabul. Ingin sehat, kita berdoa dikabul pasti. Ingin harta, kita berdoa dikabul. Nah, maka kita simpulkan kebutuhan dasar kita kepada sang politik itu adalah doa yang terkabul. Terkait dengan doa, Allah telah berjanji dalam Al-Quran, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu jadi aku hoyong naon sih? Hoyong sehat, kabulkan. Hoyong apakah alhamdulillah Allah kabulkan. Pernah dulu sebelum ini berdoa kepada Allah ingin kabul. Ayo nikah. Nah, jadi jelas bahwa segala kebutuhan kita itu bersumber dari doa. Saya sudah berdoa, tapi kok tidak kabul? Kenapa ini? Kita harus berkaca pada diri kita. Pantaskah Allah kabulkan doa yang kita inginkan? Sekarang dilihat dari apanya? Dari substansi yang kita inginkan. Apakah pantas langsung dikabulkan hari ini, saat ini, atau pantaskah dikabulkannya dahulu dan nanti kemudian hari, atau telah diganti dengan hal-hal yang lebih baik daripada apa yang kita minta? Saur bapak, ya Allah, saya ingin menjadi presiden ya Allah. Kabulkanlah. Pantas tidak kalau sekarang menjadi presiden? Kepantasan itu harus disesuaikan, disurutkan dengan apa yang disebut syariat. Pak Barakah adanya di profesinya guru, paling tidak harus ke mana? Di famili. Pak Jadi doa itu juga yang pertama, doa itu pasti terkabul. Terkabulnya itu mungkin dikabulkan saat itu juga, mungkin ditangguhkan dari beberapa puluh tahun yang akan datang, mungkin juga diganti dengan hal-hal yang lebih baik. Kita ingin harta, tetapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ketika kita minta harta, kita akan jauh dari Allah. Allah gantikan doa yang kita inginkan dengan kesehatan kita. Mungkin itulah ijabahnya doa kita. Kemudian dari diri kita juga kadang-kadang ada satu penghalang dari ijabahnya doa kita. Sudahkah kasar kita sesuai dengan apa yang kita dapatkan? Karena apa? Boleh jadi bahwa kita terlalu banyak tuntutan daripada melaksanakan kewajiban. Kalau
kita lihat bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala gaji disesuaikan dengan tingkat kesulitan kita. Itulah yang sebetul-betulnya ajru pahala gaji yang sesuai dengan apa? Kesan yang kita keluarkan. Apakah harus senantiasa dengan otot kita? Tidak. Dengan beban pikiran, dengan beban pekerjaan yang kita laksanakan, sudah nggak sesuai apa yang kita berikan pekerjaan kita dengan apa yang kita terima dari gaji kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama introspeksi. Jangan-jangan doa kita itu tidak terkabul itu karena hal itu yang dihajar dari doa kita. Atau mungkin saja waktu-waktu ijabah kita yang tidak tepat ketika kita berdoa. Kita sedang apa namanya? Tidak pantas lah. Misalkan kita sedang melaksanakan apa yang tidak pas ketika kita berdoa, tentunya kalau tidak kita bukan. Tapi ketika kita misalkan hujan lebat, kita berdoa di sana ijabah. Karena itu disebut dengan waktu-waktu ijabah. Kalau tempat ijabah ada nggak tempat ijabah? Ada. Di mana saja itu? Ada. Jadi di Mekah itu Karomah banyak sekali waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab. Saya tahu lah, dan bapak dan ibu semua dan anak-anak sekalian sudah pada tahu kapan waktu-waktu yang mustajab, kapan di mana tempat-tempat yang mustajab. Jadi ini ada doanya. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min du'ai la tasma. Enggak ya. Kalau tadi Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Kalau yang ini apa? Kalau supaya doa kita itu tidak percuma, supaya doa kita diijabah, supaya doa kita senantiasa Allah ijabah itu Allahumma inni a'udzubika min du'ai la tasma. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak didengar. Ma'udzubillah semua. Oleh karena itu, ketika kita inginkan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaidah-kaidah yang ada pada waktu doa kita harus kita laksanakan. Anak-anakku sekalian ingin menjadi dokter, ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi pokoknya profesi yang luar biasa. Itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti mungkin. Selain usaha, maka jelas kita pun harus berdoa. Selanjutnya, Bapak, Ibu sekalian, anak-anakku yang Bapak banggakan, kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah nafsu. Nafsu perlu bagi kita. Kalau kita tidak punya nafsu, cicing, cinten, ngahulang tentur, cek bangsa air nama mager, males, gerak, atau apa lagi? Gabut. Wah, anak-anak pasti tahu ya. Wah, lagi gabut. Hari gabut kan mana cuti?
bad mood. Nah, jadi yang disebut nafsu itu memang juga, tapi nafsu yang bagaimana? Di dalam Al-Quran ada 3 jenis nafsu. Nafsu yang pertama adalah nafsu mutmainnah. Kumaha itu nafsu mutmainnah? Keinginan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, keinginan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, keinginan kita agar senantiasa ikhlas, ridho, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30 itu menjelaskan tentang bagaimana nafsu mutmainnah. Yang bunyinya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menyeru, hei orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah, irji, kembalilah, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Mardiyah itu ridho. Irji'i ila rabbiki, irji, kembalilah kepada Rabb yang ridho dan meridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli itu apa? Masuklah dengan umat-umatku. Umat yang mana? Umat yang sama-sama diridhoi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Jadi jelas bahwa manusia itu memerlukan satu nafsu, yaitu nafsu mutmainnah. Yang kedua ada nafsu lain lagi. Nafsu apa ya? Lawama. Adanya di dalam surat apa? Surat Al-Qiyamah ayat 2. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Terus bin nafsil lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah disebutkan. Kata Allah itu, aku bersumpah dengan hari kiamat bahwa apa? Wala uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Akan dikumpulkan orang-orang yang mempunyai nafsu lawamah. Yang bagaimana nafsu lawamah itu? Orang yang senantiasa mencaci maki, menyalahkan, tetapi mencaci menyalahkannya itu terhadap siapa? Terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap orang lain. Artinya, nah, aku betul-betul kudu kumaha batur mah geuning. Baik itu melihat kepada hal-hal yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Batur mah geus kurang macam kurang. Nah, untuk nafsu lawamah ini masih dikategorikan dengan nafsu yang baik. Kenapa? Karena masih bisa diberi nasihat, masih bisa diluruskan. Yang celaka itu ketika nafsunya itu disebut dengan nafsu amaratun bisu. Nafsu amarat yang senantiasa mengarahkan kepada su. Su itu apa? Angkara murka, maksiatan, akhiri. Senantiasa merasa
paling benar sendiri, orang lain salah, saya yang benar. Menghina, menjelek-jelekan, memfitnah, itu adalah nafsu amarah. Apalagi sampai apa? Berantem, amarah. Di dalam satu hadis, la taqdum falakal jannah. Janganlah kau marah, karena marah itu menghambat kalian untuk masuk surga. Sudah ada bagaimana ketika kita marah, gitu ya, marah orang lain musuh kunang kurang dulu awalnya pakai menjambil. Nah, ada penikmatan sana. Dua. Nah, di sini ada doanya supaya nafsu kita itu betul-betul nafsu yang di frame, nafsu yang betul-betul ada pada jalan on the track yang sesuai dengan apa yang tadi saya sebutkan, nafsu apa namanya, mutmainah. Dan lawangan doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min nafsi la tasbah. La tasbah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah puas, dari nafsu yang senantiasa membawa kepada kemungkaran. Kenapa? Karakter manusia itu senantiasa merasa tidak puas. Ya? Min nafsi. Nafsi. La tasbah. Tasbah itu adalah tidak merasa puas. Itu memang karakter manusia. Ketika sudah diberi ini, ketika diberi ini, kalau untuk hal yang bisa mendekatkannya kepada Allah itu baik. Tetapi justru tidak baiknya itu ketika itu akan menjauhkan kita. Seperti juga ada kisah pada zaman Nabi Muhammad itu, kisah siapa sih? Anu diberi domba, sahabat itu. Ada? Hah? Sahabat Rasulullah yang sudah diberi satu domba. Sahabat. Pernah dengar? Itulah contoh salah satu kisah sahabat Rasul yang ketika sholat subuh itu senantiasa rusuhan pula. Assalamualaikum, salam. Ketika Rasulullah melihat ini, kenapa sahabat yang satu itu sombong amat? Kata Pak Ketua kemahnya bahasa sombong amat. Kenapa sombong? Sholat tidak pernah berdoa dulu, langsung pulang. Selidik ternyata apa? Sarungnya atau kainnya hanya punya satu. Ketika dia habis sholat langsung pulang itu untuk diberikan kepada istrinya. Saking apanya? Miskinnya. Oh ini. Maka datanglah kepada sahabat. Sahabat minta apa? Minta didoakan supaya menjadi orang kaya. Tapi Rasulullah sudah tahu, ya, bahwa ini kelaknya kan seperti apa. Tapi tetap berikan saya modal untuk bisa menjadi kaya. Itulah sepasang domba. Lalu jadi di Amon gitunya beranak. Tadinya rajin ke masjid jadi jarang. Ya, tadinya Jumatan jadi hente. Daku sabab apa? Terlalu banyak dombanya. Dan puncaknya ketika diminta zakatnya itu menolak. Nah, itulah artinya bahwa ketika kita minta harta belum tentu harta itu
Dan yang keempat, jadi Bu Kanjeng Dewi nomor tadi ketenangan. Nah, yang keempat itu kira-kira ingin diberi apa, dan keinginan dasar kita kepada Allah itu adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Sebaik apapun ibadah kita kepada Allah, sebaik sekaya apapun kita, ketika kita tidak mempunyai ilmu, itu apa yang kita punyai itu jelas-jelas akan menjadi beban bagi diri kita. Kita beribadah kepada Allah tanpa ilmunya, jelas Allah akan. Makanya beribadahlah sesuai dengan ilmunya. Dokumas ilmu yang bermanfaat. Ada dua kategori, ada dua kriteria ilmu yang bermanfaat itu. Seorang profesor ilmunya banyak, ya, belum tentu itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu tersebut satu tidak diamalkannya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kriterianya itu yaitu ilmu yang dimanfaatkan, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika ilmu tersebut itu diterangkan juga, diajarkan juga kepada orang lain. Yang pertama diamalkan oleh diri sendiri, yang kedua diseminasikan terhadap orang lain. Kan banyak ya, datang numpeti asal sendiri sorangan we batul mah guru apa. Nah, ini adalah salah satu ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu guru loh, Masya Allah, luar biasa. Amalkan, oke? Bima kuntum tu'alimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaknya kalian menjadi orang yang tu'alimuna, mengajarkan Alkitab. Dalam hal ini adalah nilai-nilai kebaikan. Wa bima kuntum tadrusun, dan juga adres. Amalkan. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min ilmika la yanha. Aku berlindung kepada ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan menghisap kita kelak di kemudian hari. Bapak, Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, ya, materi tentang kebutuhan dasar kita terhadap Allah kita lakukan. Yang pertama, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari hati yang tidak pernah tenteram, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Yang kedua, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar doa kita senantiasa terkabul. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah agar nafsu kita senantiasa bisa kita kendalikan. Ya, dan yang keempat, senantiasa ilmu yang kita punya bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan ke orang lain. Nah, itu yang bisa diberikan, disampaikan. Masih ada waktu 3 menit. Mangga pilih. Ayah pada di Tausir, ada di Nantiasa Kawalan.
Ya. Oh, maka insya Allah siap. Ya tahu betul, karena kita taruh salah. Ya betul. Sebenarnya Pak ini kota Saya Pak. Jangan apa? Oh iya. Rasa puas. Luar biasa. Ya. Terkait dengan suatu targetan, pelatih menargetkan si atlet yang dibinanya itu sudah mencapai ini agar ditingkatkan terus. Itu sesuai dengan apa yang disebut dengan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya, kita ya. Kemudian apakah itu termasuk kebenaran nafsu yang tidak terpuaskan? Tergantung. Apakah itu amalan itu, kegiatan itu salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Boleh jadi. Ketika ini menjadi juara, kita bersyukur, itu bisa jadi. Tetapi ketika pemaksaan pelatih kepada atlet tidak sesuai dengan kemampuannya, itu jelas-jelas melanggar. Karena di dalam hal itu ada yang disebut dengan mastatoktu, sekemampuan. Jangankan gitu, ketika kita melaksanakan ibadah saja sesuai dengan kemampuan kita. Tahajud, saya mampu hanya misalkan 3 rakaat, setelah 3 rakaat cepat tidur. Wah, saya ingin misalkan karena saking semangat, boleh 100 rakaat haji, tahajud, boleh. Tidak ada batasan. Tapi itu kan tidak sesuai dengan kemampuan ini. Tahajud di jam 1, beres-beres jam 4. Saking capek, tunduk, blok, bangun jam 8. Sholat subuh tuh, itu juga gitu. Ya, sampai sakit badan, akhirnya malah tidak bisa menjadi atlet karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dasar. Ya itu jelas. Itu gambarannya. Putar kita ya. Wah, Pak tidak mengerti. Jadi tadi Pak ada istilahnya takut jangan marah gitu ya Pak. Ya. Jangan marah. Saya punya buyut gitu ya di pesantren. Selama hidupnya beliau tidak pernah marah sama sekali pada anaknya. Bahkan tidak pernah istilahnya sampai mencubit ataupun nampar juga tidak pernah. Ketika dia anak itu salah, dia hanya bilang jangan seperti itu dan sebagainya. Ya. Apakah ketika orang tua itu tidak marah pada kesalahan anak itu disebut benar Pak? Ya. Terima kasih. Ya. Bagus pertanyaannya. Bagaimana ketika anak kita melakukan suatu kesalahan dan kita tidak marah, apa itu sesuai dengan apa yang disebut dengan latar para pelajaran? Itu jelas tidak. Karena ungkapan marah itu ada yang disebut marah yang dirahmati Allah. Ketika anak kita salah, kita biarkan saja, itu bukannya malah jadi baik, tapi disebut dengan dayus. Apa dayus itu? Adalah hal yang sangat dibenci oleh
di depan kita minum antep itu disebut dayus. Nggak boleh. Justru dibenci oleh Allah. Apalagi ketika Rasul kita yang kita banggakan, yang kita puji-puji ketika Rasulullah SAW, ada yang menjelek-jelekan, ada yang menghujatnya dengan waktu di Australia itu ada apa? Gambar bila ya, babi dan lain-lain. Kita harus marah. Justru ketika kita tidak marah melihat hal itu, kita akan dibenci oleh Allah. Gitu ya? Terus. Cekap ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah pada yang menaikkan kalau coba Pak Haji, mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk saya. Intinya kepada saudara intinya adalah bimbingan tanpa aku dari Allah dina hikam masalah ayat itu anu kaji orang selalu Allah zikrullah untuk zikrullah dan Rasulullah anu kedua tapakur artosna orang biasa kali masih lupa Allah biasa kuat Nukatilu disebut bahwa supaya masyarakat orang mana berdoa sambil menangis di waktu kita sahur, artinya tahajud, orang biasa menangis, orang supaya ditampil orang ibadah Allah ke dia akhir. Intinya ada zikrullah, tafakur sambil berdoa menangis di waktu kita sahur, tahajud.